akan menjelaskan definisi Chief Engineer. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016, Chief Engineer atau Kepala Teknik merupakan posisi yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap aspek operasional teknis di bidang permesinan, kelistrikan, dan sistem utilitas perusahaan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan kerja dan lingkungan. Chief Engineer adalah seorang pemimpin teknis tertinggi dalam suatu organisasi atau proyek yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengawasan, dan pengendalian seluruh kegiatan teknik serta memastikan seluruh sistem dan fasilitas berjalan sesuai standar operasional dan keselamatan kerja yang berlaku. Chief Engineer memiliki peran strategis dalam mengordinasikan tim teknik lintas divisi, mengawasi desain teknis, pemeliharaan, serta peningkatan efisiensi sistem peralatan dan infrastruktur. Selanjutnya, tujuan utama Chief Engineer. Yang pertama, menjamin keandalan dan efisiensi operasional. Yang kedua, meningkatkan kinerja dan produktivitas tim teknik. Yang ketiga, menjaga keselamatan dan kepatuhan terhadap standar K3. Yang keempat, mengoptimalkan penggunaan energi dan sumber daya. Dan yang kelima, mendukung strategi dan tujuan perusahaan. Berikutnya ada peran Chief Engineer. Chief Engineer memiliki beberapa peran penting dalam organisasi yang berkaitan dengan pengelolaan teknis, pemeliharaan fasilitas, serta efisiensi operasional perusahaan. Peran tersebut meliputi hal-hal berikut. Yang pertama ada perencanaan dan pengawasan teknis, yang kedua pemeliharaan dan perbaikan fasilitas, yang ketiga manajemen tim teknik, dan yang keempat koordinasi antar departemen. Selanjutnya ada tugas dan fungsi Chief Engineer. Nah, tugas utama Chief Engineer diantaranya yaitu pertama ada menyusun rencana kerja dan anggaran teknik, yang kedua mengawasi operasional dan pemeliharaan fasilitas, yang ketiga memimpin dan mengkoordinasi tim teknik, yang keempat ada melakukan inspeksi dan audit teknis, yang kelima mengelola pengadaan dan stok suku cadang, dan yang keenam memberikan laporan teknis kepada manajemen. Nah, selanjutnya fungsi Chief Engineer. Yang pertama ada fungsi perencanaan atau planning, yang kedua ada fungsi pengorganisasian atau organizing, yang ketiga ada fungsi penggerakan atau actuating, yang keempat ada fungsi pengawasan atau controlling, yang kelima ada fungsi pemeliharaan atau maintenance management, yang keenam ada fungsi koordinasi dan komunikasi. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang spesifikasi jabatan Chief Engineer. Jabatan Chief Engineer itu sendiri berada di Engineering Department dengan atasan langsung General Manager dan bawahan langsungnya ada Admin Engineering, SPF Engineering, Leader Engineering, dan juga teknisi. Kualifikasi minimal yang dibutuhkan untuk jabatan Chief Engineer yang pertama adalah laki-laki, yang kedua minimal pendidikan S1 di bidang teknik sipil, teknik mesin, dan juga teknik elektro, yang ketiga memiliki pengalaman kinerja sebagai supervisor atau leader, yang keempat memiliki kemampuan dalam perencanaan, pengawasan, dan juga evaluasi operasional gedung, dan yang terakhir memahami sistem kelistrikan, AC, air bersih, air kotor, dan juga sistem keamanan gedung. Kompetensi yang diperlukan untuk jabatan Chief Engineer yang pertama adalah memiliki kemampuan kepemimpinan dan juga kemampuan manajerial.
yang baik dalam mengelola tim besar. Yang kedua, memiliki kemampuan komunikasi interpersonal dan juga koordinasi lintas departemen yang baik. Yang ketiga, memiliki kemampuan analisis dan juga problem solving terhadap permasalahan teknis yang terjadi di lapangan. Yang keempat, mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam situasi darurat. Dan yang kelima, memiliki integritas tinggi dan juga tanggung jawab terhadap aset perusahaan. Tanggung jawab utama untuk jabatan chief engineer yang pertama adalah mengawasi dan mengontrol seluruh operasional fasilitas gedung, memimpin, yang kedua ada memimpin, mengarahkan, dan juga mengevaluasi tim engineering. Yang ketiga, menyusun rencana kerja dan juga mengontrol penggunaan material serta mengontrol anggaran. Yang keempat, menjamin ketersediaan material dan alat kerja agar pekerjaan berjalan dengan lancar. Dan yang kelima, mampu menangani keluhan para penghuni dengan koordinasi antar lintas departemen. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis wawancara dengan Bapak Suprapto selaku Chief Engineer di PT Pancakarya Citra. Oke, berdasarkan wawancara dengan Bapak Suprapto selaku Chief Engineer di PT Pancakarya Citra, kami menganalisis bahwa tugas dan tanggung jawab seorang Chief Engineer sangat penting dalam menjaga kelancaran operasional gedung, serta memastikan seluruh sistem fasilitas berjalan dengan baik. Dan secara garis besar, ada tugas dan tanggung jawab beliau sebagai Chief Engineer. Di sini ada 4. 1. Ada pengawasan dan pemeliharaan fasilitas gedung. Kedua, manajemen dan pembinaan tim engineer. Ketiga, ada perencanaan dan koordinasi operasional. Dan yang terakhir, ada penanganan anggaran dan pengendalian secara material. Oke, baik. Selanjutnya kesimpulan dari Chief Engineering yaitu berdasarkan hasil analisis dan wawancara dengan Bapak Suprapto selaku Chief Engineering di PT Pancakarya Citra, dapat disimpulkan bahwa jabatan Chief Engineering memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan seluruh operasional dan fasilitas gedung berjalan secara optimal, efisien, serta sesuai dengan standar keselamatan kerja. Chief Engineering bertanggung jawab terhadap pengawasan sistem teknis dan infrastruktur seperti listrik, air, AC, dan fasilitas mekanikal elektrikal lainnya. Selain itu, posisi ini juga memegang peranan penting dalam pengelolaan anggaran, pembinaan tim, teknik, serta koordinasi lintas departemen untuk menjaga kelancaran operasional. Lalu selanjutnya saran dari Chief Engineering berdasarkan hasil analisa job description. Chief Engineering di PT Pancakarya Citra kami memiliki beberapa saran. Pertama, bagi mahasiswa, penelitian sejenis dapat diperluas dengan menganalisis job description pada posisi atau bidang lain di perusahaan yang sama maupun berbeda, guna memperoleh gambaran yang lebih luas tentang penerapan manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, bagi Universitas Bina Sarana Informatika, universitas diharapkan dapat terus mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian analisis job description dan memberikan dukungan dalam pengembangan kemampuan soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan, dan pemecahan masalah.